Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah. Perkenalkan, saya Zahra Salsabila dengan NIM 103240003 dari kelas HTNA. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama mengenai jarimah hudud 1 dan 2, yang kedua kisos dan serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Kita masuk materi yang pertama, yaitu jarimah hudud 1. Terdapat zina, qazaf, dan syirbah. Zina adalah perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Perbuatan ini termasuk dosa besar dan merupakan pelanggaran terhadap kehormatan diri serta keluarga. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi. Syarat penerapan hukuman zina meliputi adanya 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan zina tersebut, atau pengakuan langsung secara sukarela dari sang pelaku. Sanksinya adalah hukuman rajam bagi pelaku yang sudah menikah dan 100 kali cambuk bagi yang belum menikah. Hikmah dari hukuman ini adalah untuk menjaga kehormatan masyarakat, melindungi keturunan, dan mencegah kerusakan moral. Jika ada yang bertanya, kan pacaran tidak berhubungan badan, tapi kok tetap dibilang zina? Karena pacaran dan zina itu dalam artian mendekati zina. Meskipun pacaran tidak otomatis zina, tapi dalam Islam pacaran dilarang. Karena seperti dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, janganlah kamu mendekati zina. Dan itu artinya semua perbuatan yang membuka jalan menuju zina seperti berduaan, bersentuhan, saling menggoda, ataupun membangkitkan syahwat di luar pernikahan itu termasuk dari larangan yang disebut sebagai mendekati zina, walaupun belum sampai pada zina yang sebenarnya. Lalu ada qazaf. Qazaf adalah menuduh seorang melakukan zina tanpa bukti yang sah. Tuduhan ini sangat berat karena bisa merusak nama baik dan kehormatan dari seorang. Dasar hukumnya itu terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 4 yang menyatakan bahwa penuduh tanpa bukti harus dicambuk sebanyak 80 kali dan kesaksiannya tidak akan diterima selamanya. Syaratnya adalah penuduh tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi yang sah. Dan hikmah dari hukuman ini adalah menjaga kehormatan individu dan mencegah fitnah dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada syirbah atau minum minuman keras, yaitu perbuatan yang merusak akal dan dilarang keras dalam Islam. Dalam hukumnya antara lain terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dan hukumannya adalah dera sebanyak 40-80 cambukan berdasarkan ijma dan praktik para sahabat. Syaratnya adalah terbukti kuat atau pengakuan dari sang pelaku. Hikmah dari hukuman ini adalah untuk menjaga akal sehat, ketertiban sosial, dan mencegah kriminalitas yang seringkali diawali dengan mabuk-mabukan. Pembahasan kedua yaitu ada jarimah hudud 2 yang berisi syarikoh, ridah, bukhah, dan hirabah. Syarikoh atau pencurian adalah mengambil harta orang lain secara bersembunyi-sembunyi tanpa hak. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Syaratnya yaitu harta yang dicuri mencapai batas nisab, diambil di tempat yang aman, dan tanpa ada unsur keraguan. Sanksinya adalah potong tangan kanan dari sang pelaku. Hikmahnya itu untuk melindungi hak pemilik dan menciptakan keamanan sosial. Lalu selanjutnya ada ridah, adalah keluar dari agama Islam, baik dengan ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 dan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Syaratnya itu termasuk dewasa, berakal, dan dilakukan sadar tanpa adanya paksaan. Hukumannya adalah hukuman mati setelah diberi kesempatan untuk bertobat. Hikmahnya untuk menjaga kemurnian dari akidah Islam dan stabilitas dari umat Islam. Lalu ada bukhah, yaitu pembangkangan atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dalam Islam. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 9.
dan syaratnya adanya kekuatan nyata dari kelompok pemberontak atau adanya upaya yang telah gagal dilakukan. Sanksinya yaitu berupa peperangan atau hukuman yang ditentukan oleh sang penguasa. Hikmahnya itu untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah kekacauan. Yang selanjutnya ada hirabah atau perampokan bersenjata di jalan yang menyebabkan ketakutan masyarakat dan kerusakan jiwa maupun harta. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 sampai 34. Itu bertentangan dengan kejahatan mulai dari hukuman mati, salib, potong tangan, potong kaki secara silang, hingga pengasingan. Hikmahnya yaitu untuk menjaga keamanan umum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Materi yang kedua ada kisos dan diat. Kisos adalah balasan setimpal terhadap tindakan pembunuhan atau penganiayaan. Jika seorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka pelaku bisa dihukum mati sebagai bentuk dari keadilan. Sedangkan diat adalah kompensasi berupa harta atau benda yang diberikan kepada keluarga korban jika pembunuhan tidak sengaja atau jika kisos tidak dilaksanakan. Pembunuhan dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sengaja, semi-sengaja, dan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh. Pelaku sengaja membunuh korban dengan alat yang lazim digunakan untuk membunuh, seperti senjata tajam ataupun benda yang berat. Contoh perbuatannya itu seperti seorang menusuk orang lain dengan pisau hingga meninggal. Hukuman bagi pelakunya itu dikenakan hukum kisos, balasan yang setimpal, biasanya dibunuh juga, kecuali jika keluarga korban itu memaafkan, maka bisa diganti dengan diat atau dimaafkan tanpa ganti rugi. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Yang kedua ada pembunuhan semi sengaja, yaitu terjadi ketika pelaku memang berniat menyakiti korban tapi tidak ada niat untuk membunuh, atau tidak ada digunakannya alat yang biasa digunakan untuk membunuh. Misalnya memukul seorang dengan tongkat kecil atau batu tapi akhirnya korban itu meninggal padahal kita tidak ada niat untuk membunuh tersebut. Hukumannya tidak diberikan kisos, tapi pelaku wajib membayar diat dan kafarat atau tebusan, serta berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tujuannya untuk memberikan hukuman yang adil sesuai kadar dari kesalahannya. Lalu ada pembunuhan tidak sengaja, yaitu ketika seorang membunuh orang lain tanpa ada niat sama sekali. Misalnya kita sedang berburu binatang, tapi ternyata peluru tersebut mengenai seorang dan mengakibatkan orang tersebut meninggal. Hukumnya itu tidak ada kisos, namun pelaku wajib membayar diat kepada keluarga korban dan menjalankan kifarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92. Dasar hukum dari kisas dan diat ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-79. Yaitu dalam kasus tidak sengaja dan semi sengaja dikenakan diat. Hikmah dari kisos adalah menjaga keadilan dan nyawa dari seluruh manusia, sedangkan hikmah dari diat adalah membentuk pengganti rugian dan menjaga keharmonisan sosial melalui jalur yang damai. Lalu materi yang ketiga, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam di Indonesia berarti adanya upaya dan penyesuaian hukum Islam agar relevan dengan kondisi sosial, politik, dan hukum negara yang modern. Sedangkan positifikasi adalah proses memasukkan nilai-nilai atau norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk undang-undang. Jadi nanti akan bentuknya formal gitu. Proses reformasi ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak seperti para ulama, akademisi, dan lembaga negara. Berapa contoh dari keberhasilan reformasi ini bisa dilihat dari peraturan undang-undang peradilan agama yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lalu diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lalu ada KHI tahun 1991 yang mengatur hukum perkawinan, warisan, dan peradilan keluarga, serta regulasi baru mengenai zakat, wakaf, dan kewarisan seperti dalam Undang-Undang Nomor
41 tahun 2004. Nah, lalu ada perubahan Undang-Undang Peradilan. Maksudnya mencerminkan penguatan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya reformasi atau pembaruan ini, peradilan agama diakui sebagai lembaga negara yang resmi yang menangani perkara umat Islam. Nah, itu perubahannya tadi dalam UU nomor 7 1989, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan ini memperluas peradilan agama termasuk dalam masalah ekonomi syariah, sengketa zakat, wakaf, dan lainnya. Dan juga menjadi bagian dari nilai-nilai syariah dalam hukum nasional. Yang kedua, ada KHI atau Komplikasi Hukum Islam, yaitu kumpulan hukum Islam yang dikumpulkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi pedoman dalam peradilan agama. KHI ditetapkan melalui Impres nomor 1 tahun 1991 dan memuat 3 buku utama. Yang pertama ada hukum perkawinan, kedua kewarisan, ketiga perwakafan. Nah, ini menjadi jembatan antara fikih klasik dan kebutuhan hukum modern di Indonesia dengan pendekatan yang lebih respon terhadap realita di sosialnya. Lalu ada perubahan undang-undang perkawinan. Maksudnya ini kita menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diadaptasi dalam hukum nasional untuk menjaga keadilan dan keluargaan. Perubahan ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hasil gabungan dari hukum Islam dan kebutuhan dari nasional. Dan juga terjadi dalam putusan MK nomor 22 PUU XV tahun 2017 yang menaikkan batas minimal pernikahan perempuan dari umur 16 tahun jadi 19 tahun. Nah, ini dilakukan sebagai penyesuaian hukum dengan prinsip agama dan pelindungan anak. Lalu ada wakaf. Menyerahkan harta milik pribadi untuk kepentingan umum secara permanen karena Allah. Harta wakaf ini bisa berupa tanah, bangunan, maupun tunai. Perubahan wakaf terjadi nomor 41 tahun 2004 dan menekankan bahwa benda tidak bergerak diperkuat oleh pendirian Badan Wakaf Indonesia atau BWI, yaitu mengubah wakaf dari sekedar amal ke arah pembangunan ekonomi umat. Yang kelima ada kewarisan, yaitu proses pembagian harta peninggalan seorang yang telah wafat kepada ahli warisnya. Dalam Islam, pembagian waris ini diatur berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis dengan sistem pembagian tertentu. Di Indonesia, hukum waris ini dikomodasi melalui buku KHI 2 yang mengatur siapa saja yang berhak mewarisi dan bagaimana pembagiannya sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Lalu ada zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul untuk memberikan sebagian hartanya kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Sebagaimana diatur dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, perubahan dimulai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, ini pengelolaan zakat secara terorganisir melalui lembaga resmi seperti Basnas atau LAS. Tujuannya menjadikan zakat sebagai potensi dana sosial yang strategis untuk menuntaskan kemiskinan dan ketimpangan di sosial. Lalu kesimpulannya adalah hukum pidana Islam dibentuk untuk menjaga keamanan, kehormatan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Jarimah Hudud, Islam memberikan aturan dan hukum yang jelas untuk kejahatan berat seperti zina, pencurian, peminuman alkohol, pemberontakan, dan lainnya. Hukum ini juga bersifat tetap, yaitu hudud, dan bertujuan agar orang tidak mudah melakukan kejahatan karena tahu akibat beratnya. Sementara itu, kisos dan diat adalah hukum yang mengatur kasus pembunuhan dan penganiayaan dalam Islam. Pembunuhan bisa dihukum setimpal atau kisos jika keluarga korban tidak diberikan pilihan untuk memaafkan dan akan menerima diat atau tebusan. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya keras, tapi juga adil dan memberikan ruang yang damai. Di Indonesia juga, meskipun hukum Islam tidak diterapkan sepenuhnya di dalam
aturan negara, namun banyak ajaran yang sudah masuk ke dalam sistem hukum di nasionalnya. Hal ini terlihat dalam undang-undang tentang peradilan agama, zakat, wakaf, perkawinan, dan warisan yang meliputi nilai-nilai syariah. Proses ini disebut reformasi dan positifikasi hukum Islam, yaitu usaha agar hukum Islam bisa dijadikan lewat jalur hukum nasional secara sah dan berkala. Lalu, ketika diterapkan dengan bijak dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, hukum Islam bisa membawa manfaat besar bagi kehidupan umat dan bangsa. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari 3 materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.